Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk karena dua calon pemain naturalisasi terancam belum bisa beres tepat waktu sebelum pertandingan melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyebabnya yaitu sidang di DPR, sedangkan di pemerintah sudah selesai. Apakah ini bakal jadi kendala bagi Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam dua kali pada Maret mendatang? Saya ulas semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia kini fokus untuk menghadapi Vietnam. Dua laga melawan Vietnam. Ada potensi 6 poin pada kualifikasi grup F Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini laga krusial dan strategis bagi Indonesia karena kalau tidak bisa dimenangkan, kita berpotensi gagal atau gagal melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang duel ini, awalnya kita diharapkan bisa mendatangkan 4 pemain baru, 4 pemain keturunan baru. Martin Paes, Ragnar Ratmangun, Nathan Chuaon, dan juga Tom Hei. Tapi yang paling mungkin saat ini didatangkan yaitu Nathan Chuaon, karena dia hanya tinggal menyisakan ambil sumpah saja, dan kabarnya Heerenveen mengizinkan Nathan Chuaon untuk datang ke Indonesia. Sedangkan 3 pemain lain masih meragukan. Martin Paes kabarnya baru paling mungkin Juni. Nah, yang terupdate yaitu soal Ragnar dan Tom Hei. Awalnya setidaknya 3 pemain ini yang bisa didatangkan, tapi anggota Exco Arya Sinulinga mengatakan bahwa kemungkinan naturalisasi Nathan dan Tom Hei tertunda karena DPR belum mengadakan rapat paripurna. Rapat baru digelar pada Maret dan mereka saat ini sedang reses atau istirahat, apalagi ada pemilu ya, pemilu Pilpres dan pemilu legislatif. Nah, Arya Sinulinga mengaku PSSI akan berusaha untuk tetap menyelesaikan walaupun tidak menjamin bisa, karena kalau pertandingan lawan Vietnam itu tanggal 21. Nah, misalkan rapat awal Maret. Nah, yang menjadi masalah apakah Ragnar dan Tom Hei bisa bolak-balik ke Indonesia. Belum lagi melakukan ambil sumpah dan segala macam. Itu yang jadi masalah. Maka itu ada kemungkinan kedua pemain ini masih belum selesai naturalisasinya. Maka itu hanya Nathan Chuaon saja yang bisa mungkin main lawan Vietnam nanti. Apakah ini menjadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia? Ya, menurut saya Timnas Indonesia masih bisa pede menghadapi Vietnam. Mengapa? Karena selain laga terakhir kita bisa menang, Sintayong juga pecah kebuntuan dengan mencetak gol ke gawang Vietnam. Kita juga kekuatan Timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya. Dengan tambahan Nathan, pemain yang bisa main di back kiri atau di tengah, bahkan juga mungkin di gelandang atau winger. Ini sesuai kebutuhan karena Sintayong seperti diketahui sering mengotak-atik para pemain belakang karena banyaknya pemain belakang sehingga kadang-kadang ditempatkan sebagai gelandang. Dengan tambahan Nathan, saya pikir sudah cukup. Timnas Indonesia memiliki pemain-pemain yang cukup bagus untuk melawan Vietnam. Kita masih setara dengan mereka. Apalagi kita kehadiran muka-muka baru. Justin Hubner,
contohnya, yang menjadi inspirator di Piala Asia lalu. Dan sekarang Nathan, kita tunggu bagaimana Nathan akan gabung. Dan kita tidak perlu risau karena untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pasti pemainnya akan semua kumpul. Dan sejauh ini tidak ada berita pemain-pemain yang cedera. Bahkan kabar gembira, Justin Hapner main 90 menit, Ivar Jenner main 90 menit, Rafael Struijk juga walaupun belum main tapi tidak ada kabar cedera. Lalu Marcelino juga sedang sehat-sehatnya. Pratama Arhan mendapat klub baru. Lalu Asnawi juga mendapatkan klub baru. Jadi pemain untuk kualifikasi Piala Dunia sudah cukup lengkap. Yang masih jadi risau karena di Piala Asia U23 yang berlangsung 15 April. Karena itu harus lobby dulu ke klub pemilik. Nah, seperti yang saya bilang, kekuatan timnas Indonesia tidak perlu diragukan melawan Vietnam. Karena kita pasti bisa mengalahkan mereka. Itu terbukti di Piala Asia, walaupun lewat adu penalti. Memang tidak mudah, karena Vietnam juga mengusung misi 6 poin. Posisi mereka juga lebih baik di grup F, karena mereka menang 1 kali lawan Filipina. Kalah 1 kali, poin mereka 3. Sedangkan kita masih 1, hasil imbang lawan Filipina. Selain kekuatan yang ada, seperti di Piala Asia lalu, saya juga menunggu bagaimana Sintayong mengotak-atik formasinya lagi. Apakah ada kemungkinan pemanggilan pemain baru lagi? Banyak berseliweran berita Sintayong berusaha mendatangkan striker baru. Tapi itu masih rumor. Kalaupun bisa, itu belum bisa dimainkan saat melawan Vietnam. Jadi mungkin Juni baru bisa didatangkan. Dengan kekuatan yang ada sekarang, saya menunggu bagaimana Sintayong mengubah formasi atau mengubah daftar pemain yang dipanggil. Masih saya berharap Stefano Lillipali dipanggil gitu. Ya, memang dulu alasannya Sintayong kurang yakin dengan fisik Stefano Lillipali karena mengikuti turnamen. Kan sekarang kualifikasi Piala Dunia yang hanya 2 laga. Stefano ini sedang bagus-bagusnya. Saya berharap Sintayong bisa mempertimbangkan itu. Itu salah satu opsi untuk timnas Indonesia di luar 26 pemain yang dipanggil Sintayong pada Piala Asia 2023 lalu. Sintayong bisa mengevaluasi pemain mana yang kurang dibutuhkan. Sudah jelas, saya tidak bisa nyebut karena itu hak pelatih ya. Sudah jelas pemain mana yang kurang berkontribusi gitu. Sebaiknya diganti dengan pemain-pemain yang prospektif. Kalau memang menunggu striker baru dari naturalisasi. Tapi yang ada sekarang, yang jelas-jelas bagus, harus dipertimbangkan. Nah, tentu melawan Vietnam bukan hal yang mudah untuk merebut 6 poin. Kalau di laga di SUGBK pada 21 Maret, pukul 20.30 WIB nanti, itu wajib menang. Walaupun kita kesulitan ya waktu pertemuan di AFF, kita imbang 0-0. Nah, ada satu faktor lagi yang membuat duel lawan Vietnam mungkin agak berat. Karena 7 pemain senior mereka sudah pulih. Nah, ini berbahaya nih. Kita tahu waktu di Piala Asia, Philippe Troussier hanya memainkan pemain U23 Vietnam. Karena 10 pemain cedera. Dan dikabarkan dari media Vietnam, 7 pemain senior sudah mulai pulih. Contohnya, Ke Ngoc Hai, Dang Van Lam, Nguyen Tin Linh, Nguyen Huang Duc, Duan Van Hao. Ini musuh fans timnas Indonesia.
mereka sudah pulih. Jadi Vietnam akan menghadapi Indonesia dengan kekuatan yang lebih matang, lebih kuat. Tapi kita tidak boleh gentar. Toh kita juga lebih bagus dengan Sandi Walsh, Sen Patinama, Pratama Arhan, pemain-pemain lokal yang masih bagus. Yang kita tunggu juga mungkin perkembangan Hernando Ari yang cedera. Diharapkan dia pulih cepatnya karena kabarnya butuh pemulihan 3-4 minggu. Jadi kabar cukup buruk, tapi kita masih punya calon-calon kiper lainnya. Dan Vietnam ini memang sangat menunggu laga melawan Indonesia. Mereka ingin balas dendam. Nah, dengan misi seperti itu, kita harus waspada sekaligus bisa memanfaatkannya. Sintayong tentu tahu betul lah formasi atau seperti apa melawan Vietnam yang selalu menunjukkan permainan keras. Karena kita punya kualitas, kita tidak perlu khawatir dengan Vietnam. Dan yakin bisa rebut 6 poin. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama saya Depri Saipullah. Salam olahraga.